Rafa menemukan Agon yang terikat. Agon tampak seolah-olah sudah mati. Untuk keselamatan, Rafa mengeluarkan pisau dari sakunya. Saat dia mendekat, dia melihat Agon tetap diam. Rafa merasa beruntung. Tiba-tiba tanah di bawah kakinya runtuh. Rafa jatuh ke tanah karena ketakutan. Sebenarnya, Agon masih hidup, hanya terikat tali. Rafa segera mengangkat pisau dan hendak menyerang. Agon menutup matanya seolah menyerah. Tetapi Rafa merasa kasihan. Dia menaruh pisau dan mulai pergi. Dia berpikir, makhluk malang ini akan mati kelaparan. Dengan belas kasih, dia memotong tali Agon dengan pisau. Sekarang Agon bebas. Rafa terkejut saat Agon terbang sambil mengaum. Namun, saat terbang, Agon tampak kesakitan. Mungkin terluka. Rafa melewati hutan dan melihat lapisan hitam di tanah. Itu adalah potongan kulit Agon. Akhirnya diketahui Agon terjebak di lubang dan beberapa kali mencoba terbang tapi gagal. Rafa menggambar ukuran Agon di tanah dan melihat ekor kirinya hilang. Itulah sebabnya Agon tidak bisa terbang dengan baik. Meskipun mencoba, Agon terus jatuh berulang kali. Saat ikan melompat di air, Agon berlari dan melompat, tapi hanya meneguk air, bukan menangkap ikan. Rafa mengerti bahwa Agon lapar. Dia menangkap ikan dan berangkat mencarinya dengan perisai. Dia mencari ke sana kemari, tapi tidak menemukan Agon. Sebenarnya, Agon diam-diam bersembunyi di belakang Rafa. Tiba-tiba, Agon muncul dan berdiri di tanah. Rafa berkata, "Aku datang untuk memberimu makan," tapi Agon masih takut. Rafa menaruh perisai dan melempar pisau kecilnya jauh-jauh. Kini Agon merasa tidak ada bahaya dari Rafa. Agon perlahan mendekat dan rasa takut hilang. Dia perlahan membuka mulut dan memakan ikan itu. Kemudian dia meludahkan kepala ikan ke arah Rafa dan menatapnya seolah berkata, "Sekarang kau makan." Rafa berpikir, "Baiklah, aku makan saja." Namun, saat menggigit, rasanya aneh. Dia berkata, "Aku sudah makan." Agon memberi isyarat, "Cepat pergi." Terpaksa, Rafa memakan seluruh ikan. Agon tersenyum untuk pertama kali, meski senyumnya tidak seperti manusia. Rafa berdiri dan ingin menyentuh kepala Agon, tapi Agon tiba-tiba lari. Mungkin dia masih belum percaya pada manusia. Dia meniupkan api di satu tempat dan tidur di situ. Rafa masih ingin mengelus kepalanya, tapi Agon mulai rewel. Untuk ketenangan, dia menggunakan cara tidur yang berbeda. Saat bangun, dia melihat Rafa sedang membuat sesuatu. Agon penasaran, mengintip dari belakang, dan melihat Rafa menggambar-gambarnya di tanah. Kemudian Agon juga mengambil ranting dan mulai menggambar di tanah. Dia menggambar cukup lama, tapi tidak ada yang mengerti apa yang dia buat. Rafa mencoba melihat dari sedikit ketinggian, tapi Agon marah. Rafa mengangkat kakinya, ekspresinya berubah. Lalu dia mendekat ke Agon dengan putaran melingkar dan mengulurkan tangannya. Kali ini Agon tidak menolak, malah menyentuh tangan Rafa dengan hidungnya.